Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi yang tetap stay pada channel kami ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi subscriber baru. Channel ini berisi tentang edukasi yang fokus pada Microsoft Office, desain grafis, dan editing video. Baik, saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Baik, kita lanjut pada video kali ini. Adalah video yang part kedua dalam Microsoft PowerPoint. Sebelumnya kita part 1 mengenal semua menu saja, mengenal sekilas saja tentang menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint ini. Sekarang kita kupas tuntas tentang home dan insert pada Microsoft PowerPoint ini. Baik, ini adalah halaman pertama dalam Microsoft PowerPoint. Di samping ini ada jumlah slide, yang di sini slide per slide-nya yang ditampil. Yang di sini untuk menulis atau namanya title property ya, atau bar, bisa dihapus juga seperti ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Umpamanya kita masukkan sebuah tag, ini tidak kita hapus ya. Umpamanya saya tulis AAS Sumatera. Di menu home ada clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan editing. Baik, kita bahas satu. Clipboard itu cut, itu adalah memotong ya. Kalau ini kita cut, umpamanya kita klik ini, klik cut, maka dia hilang. Kita klik paste, maka dia akan muncul lagi ini ya. Tapi kalau copy, dia menyalin. Kita klik copy, kemudian kita klik paste. Ini dia ya, ada jadi 2. Kemudian ada format pointer. Contohnya seperti ini. Ini contohnya kita hapus dulu ya. Sebenarnya ini hampir sama dengan Microsoft Word, tapi bagi kita yang masih pemula mungkin agak ragu. Kita buat teks baru saja lah ya. Ini kita buang semua. Teks baru kalau kita ingin membuatnya ada di text box ya. AAS Sumatera. Ini kenapa AAS Sumatera? Karena saya tinggal di Sumatera, asli Sumatera. Ini bisa kita perbesar seperti ini. Ini yang disesuaikan. Oke, contoh. Ini tadi kita copy ya. Ini copy, kemudian paste. Di dalam paste itu ada 2 ada ya. Yang pertama, coba kita copy lagi. Paste yang pertama ini berbentuk picture, yang kedua itu berbentuk bisa digunakan berbagai arah gitu ya. Bedanya nanti kalau kita gunakan yang picture, kita tidak bisa mengedit teks ini. Tapi kalau kita pilih yang use destination theme, itu bisa kita edit. Oke, ini kita hapus lagi. Oke, ini ya contohnya. Yang ini kita tebalkan, kita miringkan. Kalau kita blok, kita klik format pointer, kita klik di sini, kita blok juga. Nah, maka dia akan meniru format teks yang di bawah tadi. Itu fungsi dari format pointer.
Baik, kemudian selanjutnya itu ada new slide. New slide ini digunakan untuk membuat slide baru. Kita hapus satu. Di dalam slide ini ada nanti beberapa format yang bisa kita pilih. Di antaranya title slide. Ini berisi judul saja. Kemudian title and content, ini judul dan isinya. Kemudian section header dan section header untuk atas bawah. Kemudian to content, judul, kemudian ada kontennya dibagi menjadi dua. Kemudian comparison, ada title, kemudian ada title per kontennya ada dua. Kemudian hanya judul atau title only, atau blank, dia hanya putih. Kemudian content with caption. Content with caption ini di sini ada menulis judul, kemudian di sini ada, kalau kita biasanya gunakan bermacam tombol di situ dan kontennya akan muncul di sini. Kemudian picture with caption, ini untuk menggambar ya. Kemudian ada di bawahnya duplicate selected slide. Nah, ini maksudnya kita mengcopy layer yang kita seleksi. Karena kursor kita tadi menseleksi yang slide pertama, kalau kita klik duplicate selected slide, maka dia itu yang tercopy. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada slide from outline. Ini yang di sini tadi ya. Outline ini. Kemudian ada browse slide di sini. Nah, kalau ada slide kita yang ada dari kita lah, atau yang udah kita download, boleh buka di sini browser gitu kan. Contoh yang pertama ini kita buat, kita hapus dulu. Kita buat detail slide. Nah, ini dia. Macam pertama tadi ya. Kita hapus dulu ini. Contoh biodata dari riwayat hidup. Kemudian kita new slide, kita pilih yang contohnya yang ini ya, to content. Oke. Biodata. Bukan. Kalau to content ini kita gunakan untuk mikes dan makes, minuman kesukaan dan makanan kesukaan. Mikesnya yang pertama teh es. Kita enterkan, nanti buletnya ngikut ya. Jus alpukat, kemudian jus jeruk. Makesnya nasi goreng, mie ayam, soto kari. Oke, cukup 3 ya. Kemudian kita tambah lagi new slide yang comparison. Kita buat nih hobi. Judul besarnya hobi. Dan di sini ada sport atau olahraga. Yang ini hobi keseharian. Oke, contoh di sini sport olahraga, bola kaki. Kemudian pingpong ya. Keseharian kita buat saja menanam, berkebun, memancing. Oke, contoh saja ya. Contohnya kita setelah biodata hidup ini, kita inginnya hobi dulu, nanti baru makes dan makes. Caranya adalah slide yang hobi ini kita klik tahan, kita geserkan ke atas hingga muncul tanda garis di sini antara yang slide pertama slide 2. Kalau seperti ini kayak hilang. Kita dempetkan di sini maka muncul garisnya.
Kita lepaskan, maka dia sudah bertukar ya. Oke, itu untuk new slide tadi ya. Cukup untuk di new slide ini. Kemudian ada layout sama dengan new slide tadi. Kemudian reset ini untuk kembali ke awal. Kemudian section ini enggak terlalu digunakan, ini untuk pembagian aja. Oke, kemudian ada font ya. Kita masuk ke font. Font ada jenis tulisan ini dan ini. Kemudian di sini ada ukuran secara manual. Nah, ini secara otomatis ya. Kemudian di sini menebal. Bisa kita blok, kita tebal, gitu ya. Ya ini kita tebalkan juga nih. Ini miring, menggarisbawahi. Kalau ini text shadow untuk memberi efek cahaya pada teks ya. Kita klik, nah tuh ya, kelihatan kan? Kelihatan di sini sedikit ya, tuh. Kemudian ini adalah strike stroke untuk memberi efek coretan. Nah di sini. Kalau kita ingin mencoret di sini ya. Kemudian di sini ada pengaturan karakter spacing, itu jarak antar hurufnya, bukan antar baris ya. Di sini ada bisa diatur juga more spacingnya nih, kerning namanya. Kita buat dulu 19. Oh nggak bisa ya. Dia hanya bisa berapa nih? Kalau kita buat 5 lah ya. Tuh makin jarak deh. Bisa juga kita edit sendiri buat 20 gitu ya. 20 poin. Nah, itu makin jarak deh ya. Oke, kemudian ada di sini untuk memberi kapital ya. Sentence case itu di huruf pertama saja yang besar, setelah itu kecil. Seperti ini. Nah, yang satu lagi lowercase kecil semua, kemudian uppercase besar semua, kemudian di capitalize each word. Di awal perkataannya itu besar, setelah itu kecil. Contoh, biodata diri gitu ya. Kita klik lagi. Nah, kemudian toggle case. Nah, seperti ini. Biodata diri. Kita ulang lagi yang capitalize each word. Nah ini ya, B dan D nya besar, selain itu kecil. Kemudian yang toggle case itu kebalikannya, awalnya kecil, selain itu besar. Oke. Kemudian ada di atasnya lagi memperkecil huruf secara otomatis. Kemudian di sini ada menghapus format yang kita buat pada teks. Umpamanya kita teksnya kita buat tebal gitu ya. Tebal, umpamanya kita kasih warna merah. Kalau kita klik clear all formatting, maka dia kembali ke awal seperti ini. Kemudian di sini ada bullet. Bullet itu membuat list dalam bentuk lingkaran hitam. Lingkaran ini ada langsung ya, terview dia. Lingkaran lah saja, persegi seperti ini. Kalau kita tidak ada di sini, boleh kita cari di picture, umpamanya yang lainnya. Nah, ini bisa juga bisa dijadikan list ini. Nah, itu ya kan? Nih. Kemudian ada di sini list juga tapi berbentuk angka atau huruf ya. Kemudian di sini ada rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan.
Kemudian ada namanya kolom di sini. Pembagian kolom ya, teksnya. Ada 2 dan ada 3. Sip. Di sini ada namanya di sini ya. Nih. Decrease dan increase. Kalau increase ini dia menggerakkan teksnya itu ke arah dalam sedikit. Kalau di sini dia kembalikan ke awal, paling pojok. Oke. Kemudian kita tambah 1. Kemudian kita masuk dari sini adalah line spacing. Itu jarak antar baris. Tadi jarak antar huruf, sekarang antar baris. Kita blok. Kita buat 3. Nah, tuh jarak dia kan. Kita buat 2. Oke. Kemudian ada namanya text direction. Itu format tulisan ya. Sekarang tulisan kita ini berbentuk horizontal nih. Kalau format directionnya kita buat yang ini, nah, maka tulisannya akan ke bawah 90 derajat. Kemudian di sini ada 270 derajat. Kemudian stacked per hurufnya ke bawah. Oke, kemudian align text. Ini penempatan huruf tadi di tengah, atas dan bawah. Convert to smart. Ini membuat smart art ya. Contoh riwayat hidup. Nah, ini bisa kita tulis di sini. Nah, efeknya dari sini, desainnya boleh dipilih di sini, banyak sini ya. Nah, ini kita umpamanya riwayat hidup, kita ingin menambah tag di sini, ini kan nggak ada nih, seperti ini contohnya. Kita add bullet, nah seperti ini. Nah itu ya, riwayat hidup, sekolah, tambah lagi, nah data diri. Jadi kan desain kita agak lebih menawan ya, seperti ini ya. Itulah gunanya. Kemudian untuk desain ini ada 3G. Di sini kita menulisnya Smart Art Style. Di sini layoutnya. Ini untuk mengganti bentuk ya. Kalau ini untuk gayanya aja. Nah, ini gaya pada efek 3G-nya sedikit sini. Oke, itu untuk yang convert to smart art. Kemudian ada drawing ya. Drawing ini pergi di sini dulu ya. Oke, ini kita perkecil dulu supaya kelihatan yang lain. Seperti ini. Kemudian ada shape ya. Ini untuk memasukkan bidang. Umpamanya bidang ini. Jadi bisa diganti-ganti ini format. Fillnya kuning gitu ya. Nah, lane-nya juga kuning gitu ya. Seperti ini. Oke, itu untuk yang shape ya. Shape. Kemudian ada arrange. Ini penggabungan objek. Umpamanya ini objek 1, ini objek 2. Objek 2 ini kita buat warnanya merah. Seperti ini. Ya, ini outline-nya kita buat merah gitu ya. Nah, arrange ini gunanya ini nanti ada send ya. Umpamanya kita klik ini yang merah, kita arrange. Kalau bring to front, dia ke depan. Karena dia sudah ke depan, maka tidak ada perubahan. Kemudian send to back, maka dia ke belakang dari yang kuning ini. Kemudian ada bring forward. Kemudian ada send backward. Ini enggak ada pengaruhnya. Sama dengan ini ya. Nanti ada group namanya, group object.
Nah, grup objek ini untuk penggabungan dua objek ini. Ini kan masih dua nih. Kita blok, klik satu, klik kontrol, tahan satu lagi. Maka keduanya sudah terblok. Kita klik rank lagi, ada grup. Nah, ketika sudah di grup, kalau kita menggerakkan, dia sudah mengikut keduanya. Kalau kita ingin memisahnya kembali, pilih rank lagi, pilih ungroup. Maka dia terpisah kembali. Oke, kemudian ada, ini kita grup. Ada rotasi align, ada top, ke atas. Kemudian ada right, ke kanan. Nah, ini keduanya ya. Bottom. Kemudian rotasi 90 derajat dia berputar ya. Kalau di sini ada 90 derajat. Kalau di sini ada rotasi vertikal horizontal. Kalau vertikal berubah mulut ke atas ya. Tapi kalau horizontal dia nggak kelihatan perubahannya. Nah, itu ya. Dia tetap. Kemudian ada quick style. Quick style ini untuk memberi efek gaya pada shape yang kita masukkan tadi. Ini ada beberapa jenis. Ada pakai outline, ada berbentuk 3G. Seperti ini, ada teksturnya ya. Berbeda sama ini hanya bidang datar. Ini ada tekstur. Oke, kemudian ada shape fill. Ini untuk memberi warna ini, shape fill ya. Ini namanya shape tadi ya. Shape fill itu warna dalamnya. Seperti ini. Di sini shape outline itu warna garis luarnya. Nah, seperti ini, termasuk garis luar setiap matanya. Kemudian shape effects. Ada preset itu kayak ada 3G seperti ini gitu kan, biar lebih keren. Kemudian di efek ini ada juga ada shadow. Ada gaya-gaya cahayanya. Kemudian ada reflection, pantulan seperti ini, kayak di cermin gitu ya. Ada pantulan air. Kemudian ada glow, itu cahaya luar. Seperti ini. Glow ya. Glownya itu boleh ditukar warnanya. Nah, seperti ini, warna hijau. Kemudian ada soft edge. Ini perlembutan ya. Karena kita tidak ada siku-siku atau lancip untuk diperhalus. Kemudian ada bevel, berbentuk kayak 3G tapi ada ukirannya. Kemudian ada rotation. Boleh dipilih ya, seperti ini nanti. Ada bayangnya, ada shadownya, ada bevelnya juga. Oke, kemudian kita masih yang terakhir di menu home ini adalah editing. Editing umpamanya find itu digunakan untuk menemukan teks. Kita klik find. Namanya find itu artinya menemukan. Umpamanya diri, kita ketik diri, find next, maka terblok diri ini. Find next lagi, terblok yang sini. Pokoknya semua yang tulisannya diri, maka dia akan terblok secara satu persatu kalau kita klik find next-nya. Kemudian ada replace. Replace itu digunakan untuk setelah kita temukan kata itu, lalu kita tukar. Replace seperti ini. Kita menemukan data diri, kita merubahnya dengan biodata saya. Berarti nanti biodata diri menjadi biodata saya. Kemudian data diri menjadi data saya. Kita klik, kita find kan dulu ya. Nah, kalau kita baru aktif replace-nya. Kalau kita replace aja, berarti yang bertukar hanya biodata ini. Jadi biodata saya, tapi data diri ini tidak tertukar. Kalau kita klik replace all, maka semua diri maka menjadi saya. Kita replace dulu. Nah, itu ya. Ini sudah berubah. Ini dia langsung ke sini. Kalau kita replace maka ditukar juga. Jadi intinya satu-satu. Kalau kita ingin merubahnya sekaligus,
Kita ulang ya. Diri menjadi saya. Find next. Kita klik replace all, maka otomatis semuanya akan berubah. Nah, ada PowerPoint has finished. PowerPoint sudah berhasil mencari teksnya atau ya presentasinya. Ada 2 yang ditempel ulang gitu ya. Oke. Close. Maka biodata dan data saya berubah ya. Ya, seperti ini. Kemudian ada select all, itu untuk menseleksi semuanya. Kemudian ada select object, bahwa ini gitu ya. Select pane gitu ya. Nah, pane itu kalau di Photoshopnya layar ya. Bisa disembunyikan juga ini. Ini ada gambar mata. Kita klik layarnya, dia terseleksi di sini. Detail, nah ini dia. Hilangkan matanya, pejamkan matanya, maka dia tersembunyi. Itu dia tidak hilang ya, tapi dia hanya bersembunyi. Ini verse 4. Nah, boleh juga. Oke. Boleh di close lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita pada kali ini, yaitu tentang mengupas tuntas tentang semua tool yang berada di menu home dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Baik, demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Subscribe-nya itu yang bertulisan merah ya, yang di bawah video ini. Kemudian ditekan like juga atau jempolnya. Kemudian di-share ke teman-teman semua, supaya kita mahir dalam pengoperasian dasar dalam Microsoft PowerPoint ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.